Oke. Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mohon maaf Pak, buka maskernya sehingga pembelajaran matematika kita melalui video yang kami buat, para guru kelas 5 buat ini bisa digunakan, bisa didengar juga dengan jelas dan baik. Sesuai dengan buku yang sudah anak-anak beli atau yang sudah dikirim gambarnya, fotonya oleh guru kelas masing-masing ke WA group, bahwa kita akan membahas tentang pecahan untuk matematika kelas 5 di materi pecahan, secara khusus pada operasi pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Untuk video awal ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik anak-anak, untuk penjumlahan pengurangan pecahan ini materi sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 4 tentang ini, bagaimana materi-materi prasyarat yang harus kita pahami supaya kita bisa masuk ke materi ini dengan baik. Beberapa materi prasyarat yang bisa kita harus siapkan secara baik. Yang pertama, penjumlahan pengurangan bilangan. Jadi tambah dan kurang bilangan sudah pasti harus bisa. Mengingat anak-anak sudah di kelas 5, perkalian pembagian juga pastinya sudah banyak, sudah bagus lah. Apalagi penjumlahan pengurangan. Yang kedua, bagaimana kita membuat pecahan dari satu bentuk pecahan, misalkan pecahan biasa ke pecahan campuran, campuran ke biasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menentukan KPK. Hal ini kita butuhkan ketika kita menjumlahkan atau mengurangan pecahan yang tidak sama nilai penyebutnya. Baik, kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Bagian awal atau bagian A yaitu penjumlahan pecahan yang memiliki nilai penyebut yang sama. Nilai penyebut yang sama. Kita garis bawahi seperti ini. Dulu di kelas 4 sudah kita pelajari. Kita punya konsep matematikanya bahwa diulang kembali, diingatkan kepada anak-anak bahwa menjumlahkan atau mengurangan pecahan untuk pecahan yang sama penyebutnya, maka kita hanya menjumlahkan nilai pembilang. Kita buat bentuknya. Pertama, bentuk umumnya untuk materi ini, bentuk umum. Misalkan A per B ditambah C per B, maka yang dikerjakan hanya A tambah C per B. Seperti itu bentuk. Contoh, boleh anak-anak lihat dari buku yang sudah ada, baik menggunakan gambar atau apa, tapi kita menggunakan ini. Misalkan di situ atau kita buat saja contoh sendiri. Misalkan 1/5 ditambah 3/5. Bentuk sederhananya seperti ini. Kita belajar menggunakan konsepnya. Jadi A itu 1, B 5, C-nya 3, B-nya 5. Logikanya di atas kita lihat baik. Yang dikerjakan hanya A tambah C, pembilang saja yang dijumlahkan. Sedangkan penyebutnya kita pakai salah satu, dan penyebutnya sudah sama. Bentuk umum di atas bisa kita pakai, harus kita pakai di bentuk pada contoh. Maka A tambah C berarti 1 tambah 3/5 sama dengan 4/5. Itu contoh yang pertama kita lihat. Contoh yang kedua, misalkan 3/11 tambah 10/11. Kita ke bentuk yang lain. 3/11 tambah 10/11. Kalau menggunakan konsep yang pada bentuk umum, maka sama. Penyebutnya sudah sama, sehingga bisa kita jumlahkan nilai pembilang.
sama-sama 3 ditambah 10 per 11. 3 ditambah 10 titik-titik per 11. 13 per 11. Diperhatikan ketika anak-anak mengerjakan misalkan pada soal ulangan atau ujian nanti tentang pecahan seperti ini, sudah pasti di jawaban atau opsi pilihan A, B, C, dan D itu tidak mungkin ada 13 per 11. Karena ini merupakan pecahan biasa. Saya buat kotaknya kecil seperti belajar 13 per 11. Itu merupakan karena nilai pembilang dalam kurung 13 lebih besar dari nilai penyebut 11, maka ini merupakan pecahan biasa tidak murni. Sekali lagi, kalau yang di atas 4/5, kalau yang tadi 4/5 ini pecahan biasa murni. Maksudnya pecahan biasa murni nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebut, sehingga tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah pecahan biasa tidak murni, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Baik, kita kerja, berarti logikanya bahwa bentuknya menjadi titik-titik per titik-titik. Itu bentuknya. Sekarang kita mulai. Kita pakai cara pembagian biasa. 13 bagi 11. 1 bagi 11, jangan langsung 13. 1 bagi 11 tidak bisa karena ada kawan, maka digandeng 13 bagi 11. Kita cari perkalian 11. Berapa kali 11 yang hasilnya sama dengan 13? Kalau tidak ada, maka hasilnya paling dekat dengan 13, yaitu 1. 1 kali 11, 11 kurang 3 kurang 1, 2. 1 kurang 1, 0. Maka hasil pembagian 13 bagi 11 yaitu 1, sisanya 2. Bilangan ini sudah lebih kecil daripada 11, maka dibuat 1, 2 per 11. Maka 13 per 11 itu dibuat menjadi 1, 2 per 11. Kita punya cara bermain yang lain. Kalau sudah bisa perkalian, kita buat bermain. Logikanya begini, kita buat pakai bermain. Penyebutnya pasti sama. Karena kita hanya mengubah bentuk ini ke bentuk pecahan biasa ini ke pecahan campuran. Logika sederhana bahwa penyebutnya pasti sama, yaitu 11. Sekarang kita bercerita 11 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13. 11 kali 1. Oke. 11 kali 1, 11. 11 dengan 13 itu boleh dibilang bedanya berapa atau sisanya berapa. Atau 11 tambah berapa yang sama dengan 13? 2. Maka sisanya tulis di sini. Sehingga 1, 2 per 11. Kita buat yang satu saja. Satu lagi. Misalkan begini. 17 per 5. Sudah pasti penyebutnya 5. Kita tidak bisa bersusun lagi. Pakai bermain. 5 dikali berapa hasilnya mendekati 17. 5 kali 1, 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Oh, sebelum lewat Pak, berarti 3. Maka 3. 3 kali 15, 5 kali 3, 15. 15 ke 17 itu sisanya berapa? 2. Maka hasilnya 3, 25. Kita uji. 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. 17 per 5. Oke, sip. Baik, seperti itu. Bentuk pecahan yang seperti ini, untuk sekali kita buat kesimpulan kecil untuk materi awal. Bentuk umum pada kita menjumlahkan pecahan yang memiliki nilai penyebut yang sama, bentuk umumnya seperti ini. Jadi sekali lagi kita hanya menjumlahkan nilai pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya kita tetap menggunakan salah satu penyebut. Oke, dulu.